Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas Ekonomi Syariah 2A mata kuliah Makroekonomi Islam dengan dosen pengampu atau Syihabuddin SHI MEI. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Farida Ulfa dan rekan Saya Ahmad Lukman Rifdiansyah. Saya Fadil Aziz Ramadan. Saya Sarifah Maryam Jalal. Poin yang pertama menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Dalam ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Pasar barang adalah tempat di mana bertemunya antara permintaan dan penawaran di atas barang dan jasa. Dan sedangkan keseimbangan pasar adalah di mana jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan. Dan hal itu bisa disebut dengan hukum permintaan dan hukum penawaran. Terjadinya keseimbangan pasar melibatkan beberapa langkah. Salah satunya yaitu penentuan harga yang dipengaruhi oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Harga yang tinggi biasanya disebabkan oleh biaya produksi yang tinggi. Jika harga tinggi melebihi keseimbangan, maka penawaran akan lebih besar daripada permintaan, dan hal itu menyebabkan surplus. Dan untuk sebaliknya, jika harga lebih rendah dari keseimbangan, maka permintaan akan lebih besar daripada penawaran, dan hal itu menyebabkan kekurangan atau defisit. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan perubahan pendapatan juga dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar melalui kebijakan ekonomi. Elastisitas penawaran dan permintaan juga dapat menentukan seberapa cepat pasar pulih dalam ketidakseimbangan. Dalam sistem ekonomi Islam, keseimbangan pasar barang tentunya berbeda dengan ekonomi konvensional, yaitu bunga diganti dengan keuntungan yang diharapkan. Oke, selanjutnya lanjut ke poin kedua. Bagaimana kurva ESLM dalam ekonomi makro? Kurva ESLM adalah alat analisis dalam ekonomi makro yang menunjukkan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Yang pertama, pengertian kurva IS. Pengertian kurva IS adalah mewakili hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan di pasar barang. Selanjutnya, karakteristiknya miring ke bawah, artinya saat tingkat bunga turun, biaya pinjaman berkurang, sehingga investasi meningkat dan pendapatan nasional akan naik. Selanjutnya, keseimbangan. Keseimbangannya terjadi ketika pengeluaran total, konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih sama dengan output total pendapatan. Selanjutnya, pengertian kurva LM. Pengertian kurva LM adalah mewakili hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan di pasar uang. Karakteristiknya adalah miring ke atas, artinya saat pendapatan naik, permintaan uang untuk transaksi meningkat. Dan untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang, tingkat bunga harus naik. Keseimbangannya terjadi ketika jumlah uang yang diminta sama dengan jumlah uang yang beredar. Dan penjelasan selanjutnya adalah penggunaan model ISLM. Pertama, kebijakan fiskal. Perubahan pengeluaran pemerintah atau pajak akan menggeser kurva IS. Misalnya, peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS ke kanan, meningkatkan pendapatan dan tingkat bunga. Selanjutnya, kebijakan moneter. Perubahan jumlah uang beredar akan menggeser kurva LM. Misalnya, peningkatan jumlah uang beredar akan menggeser kurva LM ke kanan, menurunkan tingkat bunga dan meningkatkan pendapatan. Model ISLM digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah dan pajak, dan kebijakan moneter, jumlah uang beredar, mempengaruhi tingkat pendapatan dan tingkat bunga dalam perekonomian. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang memasuki poin yang ketiga, yaitu apa saja penyebab inflasi.
Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus yang terjadi di suatu negara, bahkan hingga ke penyebab inflasi ada dua. Yang pertama yaitu inflasi alamiah. Inflasi alamiah di dalamnya ada bencana alam seperti banjir, kemudian kekeringan, rusaknya panen. Yang kedua, adanya terlalu banyak uang dari ekspor. Ekspor tinggi dan impor rendah meningkatkan permintaan agregat dan harga barang. Yang ketiga, ada penurunan produksi seperti perang, kemudian kelaparan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada inflasi kesalahan manusia atau human error. Yang pertama ada korupsi dan tata kelola buruk. Dengan arti korupsi dan nepotisme menurunkan efisiensi ekonomi, menaikkan biaya produksi dan harga barang. Kemudian di dalamnya ada perpajakan berlebihan. Pajak yang terlalu tinggi mengurangi penawaran agregat dan menambah beban ekonomi. Yang ketiga ada pencetakan uang berlebihan, yaitu mencetak uang secara besar-besaran untuk menutupi defisit anggaran, menyebabkan penurunan nilai atau nilai mata uang dan kenaikan harga barang. Baik, pembahasan yang terakhir adalah bagaimana sih proses terjadinya inflasi. Proses terjadinya inflasi dapat dilihat dari dua aspek kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Setiap kebijakan sepakat bahwa inflasi disebabkan oleh money supply yang tinggi. Yang pertama, proses terjadinya inflasi pada kebijakan moneter. Jika money supply bertambah satu kali dalam 1 tahun, maka suku bunga real akan turun. Ketika suku bunga turun, masyarakat akan lebih cenderung berinvestasi. Dengan adanya kenaikan investasi, maka pendapatan akan meningkat. Karena pendapatan masyarakat diimbangi oleh peningkatan konsumsi. Konsumsi per kapita naik, menyebabkan agregat demand akan meningkat. Maka yang terjadi output akan lebih tinggi dari produknya. Kenaikan agregat demand menyebabkan produsen ingin menambah jumlah tenaga kerja untuk dapat menghasilkan output yang lebih tinggi. Bertambahnya jumlah tenaga kerja menyebabkan upah yang harus dibayarkan oleh produsen lebih tinggi dari sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan agregat supply turun dengan asumsi agregat demand tetap. Laju inflasi berhenti ketika equilibrium berada pada tingkat natural rate level dan selama tidak ada kenaikan money supply. Yang kedua, proses terjadinya inflasi pada kebijakan fiskal. Proses terjadinya inflasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah jika pada kebijakan fiskal menyebabkan terjadinya inflasi adalah kenaikan harga pemerintah. Dan kebijakan fiskal berpendapat bahwa jika ada kenaikan satu kali dalam tingkat harga yang disebabkan oleh perubahan pengeluaran pajak, maka kenaikan harga inflasi hanya bersifat sementara. Jadi pernyataan ini sendiri dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga inflasi yang tinggi bukan semata-mata disebabkan oleh kebijakan fiskal itu sendiri. Analisis pernyataan dan penawaran menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi dapat terjadi jika terdapat pertumbuhan uang dasar yang tinggi. Selama inflasi mengacu pada kenaikan harga yang terus-menerus pada kebijakan cepat, hal ini membenarkan pendapat ahli ekonomi Milton Friedman tentang inflasi akan selalu ada dan dimanapun merupakan fenomena moneter. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.